Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 174 Penyelidikan. Saat mereka makan dan minum, guru dan murid itu mengobrol lebih riang. Suge Liuyun yang selalu memberi orang perasaan kejam membuka tembok di hatinya terhadap Chu Feng. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak melihat Chu Feng sebagai orang luar, tetapi sebagai murid kepercayaannya sendiri. Chu Feng mengetahui bahwa ketika Suge Liuyun masih muda, situasi keluarganya tidak buruk. Namun, karena orang tuanya menyinggung tokoh besar dari sekolah Lingyun, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan mengkhianati mereka saat mereka melarikan diri. Ketika orang-orang dari sekolah besar itu mengejar mereka, mereka tidak membiarkan satupun anggota keluarganya hidup. Hanya Suge Liuyun sendiri yang berhasil melarikan diri. Harga pelariannya adalah pembunuhan orang tuanya yang tidak berperasaan. Sejak saat itu, Suge Liuyun sangat jarang mempercayai siapapun. Dapat dikatakan bahwa ada semacam sikap dingin terhadap orang luar di dalam hatinya, seperti dinding yang memisahkan. Itu cukup baik ketika dia masih muda, namun, ketika usia bertambah, seseorang akan selalu ingin mencari seseorang yang dapat diandalkan sehingga mereka akan memiliki seseorang yang dapat mewariskan kemampuan mereka. Suge Liuyun tidak terkecuali. Awalnya, Leng Wusui memberinya kesan yang baik. Namun, kemudian, ia menemukan bahwa Leng Wusui terlalu egois dan terlalu ekstrim dalam melakukan sesuatu. Ia tidak punya teman dan hanya memiliki alat yang ia gunakan. Ia tidak layak mendapatkan kepercayaan Suge Liuyun. Namun, dalam hal bakat, di Provinsi Hijau, terutama di Sekolah Naga Biru, cukup sulit menemukan pemuda seperti Leng Wusui. Jadi, Suge Liuyun berada dalam situasi yang sulit. Dia ragu-ragu apakah akan mewariskannya kepada Leng Wusui. Namun, tepat pada saat itu, Chu Feng berjalan ke arah pandangan Suge Liuyun. Sebenarnya, Suge Liuyun sudah mengetahui identitas Chu Feng. Dia menemukan bahwa meskipun Chu Feng sedikit gegabah ketika melakukan sesuatu, tindakannya tidak bermaksud menyakiti. Sebaliknya, dalam banyak situasi, dia menimbulkan malapetaka besar bagi orang-orang yang dekat dengannya. Mungkin dari sudut pandang orang luar, tindakan Chu Feng dilakukan tanpa berpikir. Namun, Suge Liuyun anehnya menyukainya. Mengenai Leng Wusui, itu benar-benar hanya ujian yang diberikan Suge Liuyun kepadanya. Namun sayangnya, pada akhirnya, Leng Wusui mengecewakan Suge Liuyun. Guru, setelah kontrak hubungan roh antara spiritualis dunia dan roh dunia, apakah situasi seperti ini akan terjadi? Karena suatu alasan, roh dunia terluka parah dan menghilang dari ruang roh dunia. Spiritualis dunia tidak dapat merasakan jejak auranya, tetapi kontrak koneksi roh masih ada. Saat Suge Liuyun bersemangat, Chu Feng menanyakan informasi tentang Egi. Bisa saja ada situasi seperti itu. Setelah kontrak antara roh dunia dan spiritualis dunia, akan sulit bagi mereka untuk kembali ke dunia spiritual. Kecuali kontrak dibatalkan atau jika roh dunia memiliki metode yang luar biasa, sepanjang hidup mereka harus tetap berada di dunia spiritualis dunia, yang juga berarti di dalam ruang roh dunia. Kadang-kadang, situasi yang baru saja Anda sebutkan akan terjadi. Bagaimanapun, roh dunia akan bertarung demi spiritualis dunia mereka, dan dari pertempuran itu, mereka biasanya akan terluka. Namun, jika kontrak roh dunia tidak hancur, itu berarti roh dunia masih hidup. Mereka hanya akan terluka parah dan mereka akan butuh waktu untuk pulih. Kata Suge Liuyun. Butuh waktu untuk pulih. Berapa lama waktu itu? Chu Feng sangat senang dalam hatinya. Selama Egi baik-baik saja, dia tidak akan khawatir. Sulit untuk mengatakannya. Jika cepat, maka 10 atau 8 tahun. Jika lambat, maka hingga 100 tahun. Suge Liuyun berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Sepanjang itu? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng seakan-akan menderita pukulan yang sangat keras. Jika cepat, maka 10 atau 8 tahun. Jika lambat, maka hingga 100 tahun. Apakah itu berarti dia tidak dapat melihat Egi setidaknya selama 10 tahun? Atau bahkan mungkin sepanjang hidupnya? Kenapa kamu begitu gugup? Kamu belum membuat kontrak dengan roh dunia, kan? Tanya Suge Liuyun sambil menyeringai. Tentu saja tidak, aku hanya penasaran. Chu Feng segera menggelengkan kepalanya. Egi adalah rahasianya dan dia belum bisa membiarkan siapapun mengetahuinya. Saya juga berpikir Anda tidak akan begitu konyol. Roh dunia adalah makhluk yang sangat sombong dan mereka juga sangat pintar. Kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia, bahkan mungkin lebih tinggi. Sejujurnya, gurumu, aku, sudah memiliki roh dunia seperti itu di dunia spiritualku. Namun, dia masih belum mau membuat kontrak denganku bahkan setelah memberinya persembahan sampai sekarang.
Meskipun membuat kontrak dengan roh dunia akan sangat membantu dalam pengendalian kekuatan formasi roh dan juga kultivasi mereka sendiri, sekaligus menjadi impian banyak spiritualis dunia, pada kenyataannya, sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan roh dunia. Nada bicara Zhuge Liuyun mengandung rasa bangga, tetapi juga kekecewaan. Dia bangga karena sebagai seorang spiritualis dunia, dia berhasil berkomunikasi dengan roh dunia dan roh dunia tersebut berminat untuk membuat kontrak dengannya. Namun, ia kecewa karena meskipun tertarik untuk membuat kontrak dengannya, ia tetap belum membuat kontrak, yang juga berarti bahwa ia belum mendapatkan persetujuan dari World Spirit. Selain itu, ia sudah cukup tua dan ia benar-benar tidak tahu apakah ia dapat membuat kontrak dengan World Spirit itu di sisa hidupnya. Setelah mendengar perkataan Zhuge Liuyun, Chu Feng diam-diam merasa senang. Senang karena dia memiliki keluarga yang baik karena mereka menyegel dua roh dunia di dalam ruang roh dunia miliknya. Dia bahkan membuat kontrak dengan salah satu dari mereka. Atau, jika dia harus mencarinya sendiri, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membuat kontrak dengan roh dunia. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, dia akan seperti Zhuge Liuyun dan mungkin bahkan tidak dapat membuat kontrak dengan roh dunia sepanjang hidupnya. Namun, karena dia bersyukur kepada keluarganya sendiri, Chu Feng tidak bisa tidak mengingat mereka. Dari petunjuk yang dia lihat saat ini, keluarganya, atau setidaknya orang tuanya, sangat kuat dan metode yang mereka miliki menentang akal sehat. Tidak ada seorang pun yang begitu kuat dalam beberapa ratus tahun terakhir di benua 9 provinsi, jadi dia tahu bahwa orang tuanya bukan berasal dari 9 provinsi. Dunia ini sangat luas, dan benua 9 provinsi hanyalah sudut gunung es di dalam dunia itu. Chu Feng tidak tahu seperti apa dunia luar, tetapi dia dapat membayangkan bahwa itu sangat berbahaya. Begitu berbahayanya sehingga orang tuanya yang begitu kuat tidak punya pilihan selain mempercayakannya kepada orang lain. Guru, jika roh dunia benar-benar terluka parah, selain membiarkan diri mereka pulih sendiri, bisakah kita spiritualis dunia tidak melakukan apa-apa? Setelah mengobrol lebih lanjut, Chu Feng dengan cerdik mengubah topik kembali ke topik itu. Ada. Tentu saja ada. Alasan mengapa roh dunia membuat kontrak dengan spiritualis dunia dan bersedia meninggalkan rumah mereka sendiri tempat mereka tinggal dan juga dipenjara di dunia spiritual yang begitu kecil, adalah karena dunia orang hidup memiliki manfaat besar bagi mereka. Kehidupan roh dunia sangatlah panjang. Mereka tidak seperti kita, yang hidupnya tidak akan mencapai 100 tahun, tidak peduli seberapa kuat kultivasi kita. Roh dunia setidaknya dapat hidup selama 300 tahun. Menurut rumor, beberapa roh dunia yang lebih kuat bahkan dapat hidup selama beberapa ribu tahun. Jadi itulah sebabnya roh dunia bersedia membuat kontrak dengan spiritualis dunia dan hidup dalam dunia spiritual kecil. Ketika spiritualis dunia meninggal, kontrak dibatalkan dan roh dunia akan dapat kembali ke dunia roh dunia. Pada saat itu, semua yang mereka dapatkan dari spiritualis dunia menjadi pijakan mereka sendiri di dunia roh dunia.